Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan, lantunkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapan dan doaku semoga sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, serta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kucing adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Kucing memiliki wajah dan tubuh yang imut, serta memiliki suara yang manja. Tidak heran jika banyak yang menyayangi kucing dan menjadikannya hewan peliharaan, meskipun terkadang harus mengeluarkan biaya yang tidak murah dalam perawatannya. Kucing juga termasuk salah satu hewan yang diistimewakan di dalam Islam. Kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki kucing yang bernama Muazza. Beliau sungguh menyayangi kucing tersebut. Banyak kisah yang telah diriwayatkan dalam hadis tentang hal tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukumannya bagi wanita ini adalah siksa neraka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang wanita yang dimasukkan ke dalam api neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kucing merupakan hewan yang tidak najis. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil air wudhu dari bejana yang sudah dijilat kucing. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dari satu bejana yang sebelumnya dijilati kucing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kucing hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Kucing merupakan binatang yang badan keringat bekas dari sisa makanannya yang suci, liurnya pun bersih, serta hidupnya lebih bersih daripada manusia. Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, jika kalian didekati kucing, janganlah merasa jijik. Terlebih jika mereka mendekat saat kita sedang makan, terkadang ada seekor kucing yang datang mendekati kita atau mungkin mengganggu kita saat makan. Tapi anehnya, walaupun banyak orang di sekeliling kita yang juga sedang makan, akan tetapi kucing itu justru memilih untuk mendekati kita. Saat itu seharusnya kita berpikir bahwa kucing itu mendekati kita, bukan orang lain di dekat kita yang juga tengah makan. Itu sebenarnya tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengingatkan kita bagaimana mengenai makna dari pemberian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati dan hati jantung yang hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Tentu kita perlu menyadari bahwa dengan bersedekah itu bisa memudahkan segala urusan kita. Saat seekor kucing mendatangi kita dan mengeong-ngeong meminta makanan, itu merupakan suatu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, apakah kita mau menyedekahkan sebagai harta kita kepada si kucing atau tidak. Sesungguhnya pada sebagian harta kita ada hak dari si kucing. Allah mengutus kucing untuk memberi kesempatan bagi kita dalam bersedekah. Melalui si kucing kita bisa menambah rezeki kita atas sedekah yang kita berikan. Dulu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Maka beliau menjawab dengan sabdanya, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat hadis lain mengatakan, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Sahihul Jami' nomor 896. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril seraya berkata, sungguh aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril pun bergegas dengan serta-merta mencintainya dan berseru dengan lantang pada penghuni langit, Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan penghuni langit seketika pun mencintainya. Agama Islam mengajarkan kita kasih sayang, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup. Kepada kedua orang tua, anak-anak, suami istri, sesama muslim, bahkan kepada hewan dan tumbuhan pun, kita harus bersikap kasih sayang. Itulah tadi tentang hakikat kucing di dalam Islam. Semoga kita sama-sama dan tetap menjaga dan merawatnya apabila kita memelihara kucing. Semoga penjelasan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, dan semoga pembelajaran ini dianugerahi keberkahan. Sekian dulu dari saya Al-Azizi Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.